Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi, kawan-kawan sekalian. Ini Umpop dalam telusur sejarah ini masih berada di dalam lingkungan tembok Keraton Kartosuro, tepatnya di tembok Sri Menganti. Ada dua Keraton Kartosuro tuh, tembok dalam atau Sri Menganti ini tingginya kurang lebih 5-7 meter tingginya, dengan ketebalan yang cukup tebal, kira-kira 1,5 meter dari susunan bata merah. Keraton Kartosuro ini merupakan keraton yang memiliki dua alun-alun, alun-alun selatan dan alun utara. Alun-alun utara saat ini ya tepat mungkin di sekitar Pasar Kartosuro. Ini di menyusuri tembok benteng atau tembok Sri Menganti ini kita melihat sisa-sisa dari betapa dulu Keraton Kartosuro tidak pernah lepas dari kepentingan politik dan konflik selama kurang lebih 63 tahun. Salah satunya ini kita lihat ada lubang besar ini dibiarkan menganga di tembok Sri Menganti ini. Tembok ini dulu merupakan bukti sejarah, dulu menjadi mengingatkan kita kepada sebuah peristiwa yang menghancurkan, mengakhiri masa kejayaan Keraton Kartosuro, yaitu Geger Pecinan. Tembok Sri Menganti ini dijebol, kita lihat sangat tebalnya luar biasa, ini kurang lebih ada 1,5 meter. Dijebol tepat persis di tempat tidur raja atau di Prabu Yekso itu. Sasana Prabu Yekso itu persis ada dua ada tempat tidur raja. Ini ya memang peristiwa Geger Pecinan tahun 1740 ini yang benar-benar meruntuhkan Keraton Kartosuro, membuat penguasa Keraton Kartosuro saat itu Pakubuwono II meninggalkan keraton menuju ke Madiun dan akhirnya sampai ke Ponorogo. Seperti apa kronologisnya, Om Bob akan bincang-bincang cerita sekilas tentang sebuah peristiwa yang menghancurkan Keraton Kartosuro, yaitu Geger Pecinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wujud, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, ini saya persis berada di bawah tembok Sri Menganti Keraton Kartosuro. Kita bisa melihat kawan-kawan sekalian begitu lebar tembok Sri Menganti ini. Ini adalah tembok dalam dari Keraton Kartosuro. Tembok luar ada lebih tinggi daripada tembok Sri Menganti ini, yaitu tembok Baluwarti. Ini tembok ini dulu dijebol oleh para pemberontak Tionghoa dalam peristiwa yang merubah sejarah Keraton Kartosuro dan membuat runtuh Keraton Kartosuro hingga nanti Keraton Kartosuro beralih ke Surakarta Hadiningrat di era Pakubuwono II. Ini tembok ini sengaja dijebol persis di tempat tidur raja atau di Sasana Prabu Yekso, tempat tidur raja. Ini di depan Om Bob ini adalah tempat tidur raja di Keraton Kartosuro. Begitu luas, terdiri dari susunan batu bata merah. Ada luar biasa tembok ini. Om Bob akan bercerita terkait dengan secara singkat peristiwa Geger Pecinan. Peristiwa ini bermula tahun 1740 ketika VOC Belanda membuat langkah diskriminatif terhadap orang-orang Cina di Batavia. Orang-orang Batavia mendapat perlakuan yang kurang manusiawi oleh VOC, mereka banyak dibunuh, banyak diperlakukan, intinya diskriminatif. Perlakuan VOC terhadap para keturunan Tionghoa atau para masyarakat Tionghoa di Batavia ini menimbulkan puncak kemarahan dari bangsa Tionghoa yang memang datang ke Nusantara ini untuk berdagang. Berbeda dengan bangsa Belanda atau VOC yang memang dalam rangka mengeksploitasi Nusantara ini.
Singkatnya, mereka karena mendapat perlakuan yang diskriminatif mengadakan perlawanan. Tahun 1740, di setiap perjumpaan masyarakat Tionghoa dengan orang-orang Belanda, mereka berganti membunuh. Dan itu merembet sampai ke Bekasi, kemudian sepanjang Pantura sampai ke Cirebon. Merembet peristiwa anti Belanda atau VOC anti company itu. Merebak. Di setiap kesempatan masyarakat Tionghoa mengadakan pembalasan dengan mengadakan penjarahan-penjarahan, pembantian terhadap bangsa Belanda. Dan itu nanti merambat sampai ke Semarang. Peristiwa perlawanan masyarakat Tionghoa kepada VOC ini mendapat reaksi di internal Keraton Kartosuro. Di bawah waktu itu tahun 1740 berarti masa kepemimpinan Pakubuwono II ini kurang lebih beliau Pakubuwono II itu dilantik yaitu tahun 1726 sampai 42, berapa tahun berarti itu? Ya kurang lebih 16 tahun pemerintahan beliau. 1726 sampai 42, ya 16 tahun pemerintahan beliau. Ada tiga fiksi, tiga kubu di Keraton Kartosuro ini berkaitan dengan bagaimana penyikapan keraton terhadap perlawanan masyarakat Tionghoa kepada VOC. Kubu yang pertama ini didukung oleh Bupati Jayaningrat II, Adipati atau Tumenggung Jayaningrat II, yaitu Bupati Pekalongan, dengan Bupati Citra Soma dari Bupati Jepara, kalau nggak salah Jepara ya, itu menghendaki agar Pakubuwono II ini mendukung VOC dalam rangka menumpas pemberontakan rakyat Cina. Dengan alasan ini sebagai bargaining, dengan membantu VOC, Mataram terbebas dari perjanjian-perjanjian yang selama ini membelenggu keraton. Kita tahu, ingat, yaitu semenjak Amangkurat kedua hingga Pakubuwono pertama, Keraton Kartosuro tidak bisa lepas dari jerat perjanjian dengan VOC. Termasuk penerus beliau yaitu Amangkurat keempat, tidak bisa lepas. Utang-utang itu masih terus membelenggu. Dengan harapan itu, maka beliau Tumenggung Jayaningrat II mendorong untuk Pakubuwono II atau Keraton Kartosuro membantu Belanda. Ini yang pertama. Yang kedua, itu di bawah Patih Natakusuma berpendapat lain. Dan ini didukung oleh Bupati Grobogan Tumenggung Martapura. Beliau menghendaki agar Pakubuwono mendukung pemberontak Cina melawan VOC. Dengan harapan kalau bisa VOC ini diusir dari Keraton Kartosuro, dari wilayah. Kita ketahui saat itu VOC sudah terlalu dalam, masuk di dalam Keraton Kartosuro, menyetir kebijakan-kebijakan dari Keraton Kartosuro. Ini pendapat Patih Natakusuma. Ada juga Patih dari Tirtaguna, Tumenggung Tirtaguna, ini kelompok-kelompok bangsawan oportunis yang ikut sana, ikut sini, dan cenderung menjadi informan Belanda. Singkatnya ini, Pakubuwono II pada awalnya menuruti nasihat dari Patih Natakusuma. Beliau mengadakan perlawanan membantu rakyat Tionghoa untuk melawan VOC. Dan hal ini mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat Tionghoa, terutama di Semarang. Mereka berbondong-bondong ke Kartosuro membantu pasukan Kartosuro untuk merubuhkan benteng Belanda. Kurang lebih 1.000 pasukan Cina, ditambah lagi dengan pasukan bantuan, pasukan
Cina dari Batavia di bawah Kapiten Sepanjang atau Sepanjang. Ini nanti akan menjadi Kapiten Panglima Perlawanan Masyarakat Tionghoa terhadap Kartosuro. Singkatnya kawan-kawan sekalian, benteng VOC berhasil diduduki dan banyak pasukan-pasukan Belanda VOC yang menjadi tawanan Keraton Kartosuro. Inilah langkah awal daripada kesalahan Pakubuwono, karena kemudian VOC bisa kembali menekan. Kekalahan VOC di Kartosuro menjadi awal kemenangan VOC menguasai Keraton Kartosuro. Singkatnya, kawan-kawan sekalian, ada dilematis di benak Pakubuwono II, sehingga mengharuskan karena tekanan dari VOC, Pakubuwono II berbalik mendukung VOC. Tidak bisa lepas dari tekanan VOC, kembali beliau berbalik memerangi, mengusir pasukan daripada Tionghoa dari Kartosuro. Ini menimbulkan kekecewaan yang luar biasa dari para pengikut-pengikut beliau, khususnya dari golongan Tionghoa. Dan ini karena tidak bisa lepas dari peran Patih Martapura, yaitu Tumenggung Martapura, yang melindungi salah satu bangsawan daripada Keraton Kartosuro, yaitu cucu dari Amangkurat III atau Amangkurat Mas, yaitu Raden Mas Garendi. Ini Raden Mas Garendi ini diamankan oleh Tumenggung Martapura. Pangeran Garendi ini adalah putra dari Pangeran Teposono. Pangeran Teposono adalah putra dari Amangkurat III yang selalu mengawal Amangkurat ketiga ketika Amangkurat ketiga diasingkan di Batavia sampai ke Ceylon. Jadi beliau adalah terah juga dari Amangkurat ketiga. Sebelum Amangkurat ketiga nanti dilengsarkan oleh Pakubuwono pertama. Ini. Kemudian Pangeran Martapura ini menobatkan Raden Mas Garendi menjadi susuhunan Amangkurat Kuning atau Sunan Kuning, dan berhasil memasuki Keraton Kartosuro. Karena pemberontakan Kartosuro luar biasa, berbalik dari menjadi koalisi menjadi memusuhi Pakubuwono II. Inilah kepandian kelehaan daripada VOC, sehingga Pakubuwono ditentang sendiri oleh koalisinya. Kemudian tanggal Juni tahun 1741 42 ya, kalau nggak salah 42, beliau Pakubuwono meninggalkan Keraton Kartosuro. Ini tidak bisa lepas daripada peran daripada Patih Natakusuma, karena Patih Natakusuma ini dilematis. Satu sisi dia anti VOC dan pro dengan pemberontak Tionghoa, satu sisi beliau harus mengamankan daripada junjungannya, yaitu Pakubuwono II. Singkat cerita, Pakubuwono II tercerai berai dengan keluarganya. Beliau lari ke Madiun sampai nanti di Ponorogo sampai bulan Desember tahun 1742. Dan nanti kembali lagi ke tahun 1743, kembali lagi ke Kartosuro, memegang tampuk kekuasaan. Karena pasca jegarnya beliau ke Madiun, VOC kembali menggempur daripada pasukan pemberontak ini. Mas Garendi akhirnya keluar, dia melarikan diri, lari ke daerah Surabaya bersama Patih Sepanjang. Patih Sepanjang kemudian berpisah dengan Mas Garendi. Mas Garendi ketangkap di Surabaya, kemudian dibawa ke Batavia, beliau dibuang ke Ceylon, Sri Lanka, Mas Garendi. Kemudian Patih Sepanjang juga ketangkap, kemudian Tumenggung Martapura juga ketangkap. Namun beliau tetap berada tidak dibuang ke luar negeri juga.
beliau bergabung dengan di daerah Pati, karena dia bergabung ke sana bersama dengan Raden Mas Said, putra dari Mangkunegoro, yang ikut bersama-sama juga waktu geger pecinan ini. Namun beliau lari ke daerah Pati, kemudian nanti suatu saat pada tahun berikutnya ketika sudah kembali ketika Karton Kartosuro berada di Surakarta, Mas Gerendi ini nanti akan memegang peranan penting bersama dengan Pangeran Mangkubumi mengadakan perlawanan terhadap Pakubuwono III, dan meletuslah perang suksesi Jawa ketiga antara Pakubuwono III berhadapan dengan Mangkubumi dan Raden Mas Said, putra dari Mangkunegoro. Dan nantilah pecah, dilanjutkan dengan perjanjian Giyanti, perjanjian Salatiga, Mataram terbelah menjadi Kasunanan Surakarta, Kasunanan Yogyakarta, dan Puro Mangkunegaran. Dan beliau, Pakubuwono II, setelah berada di pengasingan di Ponorogo, beliau sering bertafakur di Masjid Tegal Sari bersama salah satu pendereknya, yaitu Yosodipuro. Dan Desember tahun 1742 beliau kembali lagi ke Karton Kartosuro, namun Karton Kartosuro sudah tidak bertuah lagi, maka beliau memerintahkan kepada para pembantunya untuk mencari alternatif lain, memindahkan Karton Kartosuro ke tempat lain. Akhirnya dipilihlah wilayah Solo, dan mulai babak baru Mataram dengan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Itu kawan-kawan sekalian yang dapat Om Bob ceritakan sekilas secara umum saja. Kalau detailnya panjang sekali, nanti kita buka lagi. Kawan-kawan kalau penasaran dengan geger pecinan ini, dibuka. Kurang lengkap, masih sangat kurang keterangan dari Om Bob. Karena Om Bob hanya mengambil sekilas-sekilas saja. Inilah bukti. Salah satu bukti pemberontakan bangsa Tionghoa terhadap company, terhadap Keraton Kartosuro yang dikenal dengan geger pecinan. Demikian dari Om Bob. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Semoga kita selalu sehat. Terima kasih atas atensi daripada kawan-kawan sekalian. Salam udut, salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.